gitu ya. Kok saya tiba-tiba jadi berani gini Bang? Apa ikut-ikutan Devina ini ya? Alvina ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada sebuah video dikirim dari kawan kami yaitu Alvina yang kemarin saya posting di YouTube saya. Beliau menyampaikan sebuah pendapat ya dalam bentuk video. Beliau ini kan memang generasi Gen Z ya, di bawah saya secara usia juga. Tapi beliau ini memang seorang yang terpelajar, kemudian memiliki sebuah pendapat, lalu beliau ajukan pendapat itu melalui konten saya. Saya akan tampilkan terlebih dahulu sebuah video yang yang akan disampaikan oleh kawan kami Alvina ya. Kita dengarkan dulu apa yang beliau bicarakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa ya kubu Habib dan pembela-pembelanya cenderung berpatokan dengan acuan pembenaran formal prosedural seperti stempel syuhra wa istifadoh lah, asawadul azum lah. Kalau yang jadi pondasi fix sebagai akurasi suatu kebenaran cuman diketok palu dengan pembenaran fikih syuhroh atau asal yang penting viral tanpa menelisik menganalisa lebih jauh, jernih dan dalam esensi kebenaran yang sebenar-benarnya, ya sama aja adalah kemunafikan terstruktur yang melahirkan produk-produk pembohongan publik dan pembodohan doang dong. Berarti untuk mengcounter tinggal dibikin atensi publik viral versi tandingannya sebagai oposisinya doang, selesai dong. Tinggal main banyak-banyakan suara doang. Padahal nggak semua entitas hukum bisa diselesaikan dengan fikih thoriqatul jamai yang bebas memilih qaul mujtahid sebagai acuan mazhab pemikiran pribadi atau kelompok secara dhoni. Tapi idealnya entitas hukum khususnya yang menyangkut fakta urgensitasnya harus diselesaikan secara tarikhi dengan melakukan research ketat, diteliti sampai ke titik level qat'i yang disiplinnya dilakukan oleh para muhaddisin, mufasirin yang terkoneksitas dengan sejarah dan tarikh termasuk diantaranya ilmu para ulul albab, ahli tarikh seperti Al-Makrizi dan lain-lain, yang ahli anatomi atau al-qiyafah, pendeteksi arkeogenetika klasik. Semua cabang ilmu Islam bermuara pada preferensian manuskrip mufasirin, muhaddisin dan fuqaha. Kitab Asbabun Nuzul dan Ashabul Wurud itu adalah kitab referensi sejarah disiplin ilmu diroyah, khobar qol hikayah. Dari mana kita memperoleh semuanya saat ini kalau bukan dari estafet sanad informasi dan ilmu secara ilmiah dari sejarawan, historians of history alias mufassirin, ahli tarikh yang salah satu cabangnya adalah spesialisasi naqib ruwat nasabah yang metodologis dengan menentukan zat suatu riwayat atau rawi majhul kah atau mutawatir, mutasil atau munqati mardud, mursal dan seterusnya, dengan filter dan pengklasifikasian yang ketat demi men-tracking sumber-sumber kebenaran yang terkonfirmasi dan terverifikasi valid by data, advance, prasasti, ruwat yang talaki, mutasil, sanad dan seterusnya. Orang yang skeptis berarti manusia non-ilmiah yang cuma ngeles dari cari pembenaran, beraliran skeptisisme yang a priori dengan fakta dan kebenaran dajjal penduduk akhir zaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih saudara Alvina. Saudari ya, kalau cewek saudari ya. Bagaimana teman-teman setelah melihat persentase dari kawanku mengenai hal-hal yang disampaikan tadi? Jadi saya menangkap secara garis besar ya, beliau menyampaikan sesuatu yang memang selama ini terjadi selama perdebatan atau diskusi mengenai persoalan nasab ya. Satu mengatakan ini diisbat oleh ulama anu, ini diisbat oleh ulama anu, padahal konsekuensi pemaknaan isbat itu berbeda sama sekali ketika dengan pendeskripsian. Misalnya kita menemukan sebuah kitab dan kitab itu berbicara tentang Ubaidillah. Sementara kitab itu ada di abad belakangan, belum lama ini. Tidak disebut sebagai kitab yang primer juga.
jauh daripada tokoh yang diceritakan. Beliau hanya menjelaskan begini dan begitu tentang tokoh itu. Dan beliau menceritakan, misal Ibnu Hajar al-Haytami menjelaskan tentang khirqah. Nah, persoalannya dari pisau analisis yang ditawarkan oleh saudari Vina ini, yaitu yang mengharuskan adanya tali estafet atau tongkat estafet dari runut begitu ya. Sebagaimana Kiai Haji Madiun Al-Bantani yang meminta kitab sezaman mengenai eksistensi Ubaidillah, itu pemaknanya sama sekali berbeda. Ada hal yang sangat tegas sekali. Ini saudari Alvin ini tegas, tegas, lugas, dan menurutku aku sendiri secara pribadi tidak memiliki keberanian untuk berbicara seperti Alvina berbicara ya. Beliau mengatakan bahwa kalau hanya main-main suara doang, misalnya as-sawadul aqdham ya, beliau mengatakan begitu, itu rentan terjadi konflik in interest semacam itu. Semacam ada lobby-lobby di belakang gitu. Atau hanya model legitimasi saja dari orang yang memiliki otoritas tertinggi. Sementara untuk mengkaji tentang bagaimana orang yang ada di masa lalu eksistensinya harus menggunakan pisau analisis atau tolok ukur, alat ukur yang bisa menjangkau secara valid gitu. Tadi disebutkan banyaklah, semisal kita bicara artefak, kemudian kita berbicara mungkin saya nggak ngerti saudari Alvina kenapa nggak nyebut DNA ya. Padahal ilmu sekarang itu ada yang disebut DNA juga. Itu kan bisa digunakan sebagai data pendukung tuh, untuk mengukur bagaimana eksistensi seseorang di masa lalu, untuk mendampingi bukti-bukti yang lain. Nah, DNA ini juga perlu dia untuk kemudian ditawarkan apakah layak atau tidak disebut sebagai bayinah begitu. Dan banyak sih di kepalaku ini bermunculan. Aku sorry ngomong nggak struktur, nggak sistematis dan nggak terstruktur karena aku nggak pakai skrip. Aku ke belakang dulu. Tadi saudari Vina menjelaskan tentang suhroh. Suhroh itu digunakan ketika kondisi tidak ideal. Jadi menggunakannya suhroh. Maka ada syahadah dan sebagainya. Nah, tetapi dalam kajian Kiai Madiun Al-Bantani dikatakan Mbak Alwi ini suhrohnya dimulai di abad 9. Padahal tokoh yang diceritakan oleh abad 9 itu adalah tokoh yang ada di abad keempat atau abad kelima. Nah, bagaimana tuh? Maka dalam bahasa Kiamat mengatakan itu sebagai syuhratun hadisatun. Kira-kira begitu. Nah, itu pun bisa untuk dijadikan sebagai bahan diskusi apakah ini suhrohnya layak disebut suhroh itu sendiri atau tidak gitu loh. Nah, ini perlu kajian khusus di situ. Nah, pada kondisi ideal, artinya tolak ukur alat itu kemudian menjadi konvensi, dianggap sebagai sesuatu yang bisa untuk mengukur sesuatu yang jauh ke belakang, dalam hal ini adalah untuk mencari eksistensi seseorang sebagai tokoh historis, maka suhroh tidak diperlukan. Kenapa? Karena alat ukurnya sudah siap. Nah, dengan apa? Dengan bayinatun shorihatun itu. Maka saya bilang tadi DNA, apakah DNA ini bisa? Atau bukti lain, semisal manuskrip yang sejaman gitu, yang telah lulus uji karbon. Orang filolog berarti harus turun di sini. Orang-orang kebudayaan, misalnya orang-orang sejarawan, berarti juga harus ikut andil berbicara mengenai hal ini juga, gitu loh ya. Tadi menyeriwayatkan tentang mufassirin, muhadisin, ya barangkali tentang rawi-rawi itu ya, jadi jalur sanadnya, bukan matan gitu. Nggak bicara matan hadis, tapi mungkin dari jalur rawi itu ada sanad hadis yang memang diceritakan oleh seorang rawi itu bernama seseorang yang memiliki kaitan atau orang yang memang yang sedang menjadi objek kajian itu. Misal Faqih Muqaddam misalnya meriwayatkan hadis, ini contoh saja, atau Ubaidillah meriwayatkan hadis gitu loh, atau keluarga itu meriwayatkan hadis. Nah, itu kan terdeteksi bahwa di masa lalu itu ditemukan seseorang bernama Ubaidillah. Pertanyaannya itu ada atau tidak gitu loh. Itu sih yang aku aku pahami dari saudari Alvina ini. Ya, kalau teman-teman melihat sesuatu yang salah dari saya, silakan untuk dikomentari ya. Itu sih yang menarik dari saudari Alvina ini. Beliau sangat berani sekali ya, mentalnya itu loh, perempuan padahal. Aku aja yang teman-teman tahu lah, aku konten persoalan nasab ini, aku nggak berani untuk berbicara seperti itu, apalagi ini dari as-sawadul aqdham lah, apalah aku nggak berani begitu. Jadi intinya beginilah, dalam kajian kitab apapun, ulama sebesar apapun, otoritas setinggi apapun,
pasti di dalam diri manusia itu ada human error. Human error itu sesuai keterangan al-insanu makhluk apa? Al-insanu makhlul khata wa nisyan, sorry. Itu kan. Dan Anda menyalahkan ulama masa lalu. Ini sorry, ini pembahasan udah beda lagi nih. Udah beda dari yang tadi, Bang. Ya. Nggak begitu, Bos. Ya ketika misalnya kita membaca kitab ulama di abad ke-9 10 dan ulama itu adalah ulama muktabar, ulama yang besar, ulama yang menjadi pegangan kita, kitab-kitabnya masyhur di sini kemudian kita kaji. Ya kita perlu dong untuk mengkaji dan menguji. Ini ketika menjelaskan tentang sosok di masa lalu dalam rangka apa? Menjelaskan sebuah fenomena di sekelilingnya, atau dia hanya memberikan ikhbar? Ya, mengikhbar itu seperti itu, atau benar-benar dia tuh mengisbat menggunakan penelitian-penelitian tertentu. Kalau menggunakan penelitian-penelitian tertentu, itu pasti ada di catatan kakinya, ada metodologi yang digunakannya seperti apa, sehingga itu nanti terlacak loh. Kira-kira begitu. Yang saya paham misal Khirqahnya Ibnu Hajar Al-Haytami itu yang beliau dapatkannya dari Al-Idrus kalau nggak salah, itu kan beliau hanya bercerita dari mana beliau mendapatkan itu ya. Oh berarti Anda menuduh ulama dulu berbohong. Ya ini repot lagi kalau cara mikirnya begini. Padahal tadi sudah saya singgung, human error itu terjadi pada semua manusia. Itu kan bukan atas dasar kesengajaan, tapi ya memang sepengetahuannya begitu. Apa tidak boleh pengetahuan ulama sehebat apapun itu terbatas? Oh berarti Anda yang tidak terbatas, Anda yang paling benar. Lah repot lagi kalau begini. Yang betul adalah ayo kita sama-sama cari. Gitu loh, Bos. Tapi mohon jangan diganggu dengan pikiran-pikiran yang konyol seperti itu. Saya pikir begitu ya. Kok saya tiba-tiba jadi berani gini, Bang? Apa ikut-ikutan Devina ini ya? Alvina ya? Itu saja teman-teman yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ya silakan kalau teman-teman tidak sepakat untuk dikomentari konten saya ini ya, direvisi atau diapalah terserah lah ya. Allahu wal muwaffiq ila aqwamit thoriqin. Salam cinta dari untuk semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.